Kami dari kelompok 1 absen genap akan mempresentasikan analisis isu global pandemi COVID-19. Anggota kelompok kami ada Muhammad Ridki, Ria Rizky Madina, Nurul Muna, Nur Hidayatullah, dan saya sendiri Fitri Nurkomariah Yustin. Kami akan membahas ada beberapa hal. Yang pertama, isu-isu pandemi COVID-19. Yang kedua, identifikasi isu menggunakan metode pentahelix. Yang ketiga, menapis dan menganalisis isu menggunakan metode USG dan Fishbone. Dan yang terakhir, alternatif solusi. Saya akan menjelaskan isu COVID-19 di Indonesia. Ada 5 isu yang kami angkat. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya COVID-19. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang ketiga, kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Keempat, tersebarnya berbagai hoaks tentang vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, kurang efektifnya Satgas COVID di tingkat desa atau kelurahan. Identifikasi isu. Analisis yang digunakan adalah analisis pentahelix, terdiri dari 5 unsur subjek, diantaranya pemerintah, masyarakat, media massa, akademisi, peneliti. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19 agar perekonomian nasional pulih. Masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna melakukan persebaran virus COVID-19. Media massa menyebarkan informasi positif terkait vaksinasi COVID-19 sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Akademisi memberikan penjelasan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 serta meningkatkan sistem imun pada tubuh. Peneliti telah terciptanya vaksin COVID-19 yang aman bagi masyarakat serta menyampaikan vaksinasi pada masyarakat bahwa vaksinasi aman. Selanjutnya, isu-isu tersebut dianalisis untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan analisis USG. Caranya menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dalam menentukan skala nilai 1-5 yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Nah, di sini terdapat 5 isu masalah. Masalah yang pertama yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya COVID. Urgensinya mendapatkan skor 4, seriusnya 3, dan growth-nya 3, totalnya 10. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Urgensinya mendapatkan skor 4, seriusnya 4, dan growth-nya 3, totalnya 11. Yang ketiga, kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID. Urgensinya 5, seriusnya mendapatkan skor 5, dan growth-nya mendapatkan skor 4. Jadi totalnya ada 14. Yang keempat, tersebarnya berbagai hoaks tentang vaksin COVID. Urgensinya mendapatkan skor 5, seriusnya 5, dan growth-nya mendapatkan skor 3. Totalnya ada 13. Dan yang terakhir yaitu kurang efektifnya Satgas COVID-19 tingkat desa atau kelurahan. Urgensinya 4, seriusnya mendapatkan skor 3, dan growth-nya mendapatkan skor 4. Jadi totalnya ada 11. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG ini, maka isu yang paling prioritas adalah kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID. Teknik analisis yang kami gunakan untuk menganalisis isu vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah menggunakan teknik analisis Fishbone. Analisis Fishbone sendiri merupakan alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan dengan detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu isu. Berdasarkan hasil diskusi kami yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID diantaranya, pertama, dari pihak peneliti, walaupun vaksin sudah berhasil diciptakan, namun masih minim informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait vaksin-vaksin yang tersedia tersebut. 2. Media massa. Masih banyak beredar berita hoax di media massa, baik di laman resmi media massa maupun di media sosial. Yang ketiga, kondisi geografis. Negara kita berbentuk kepulauan dan wilayah yang sangat luas sehingga vaksinasi belum merata di setiap wilayah. Yang keempat, masyarakat. Masih banyak provokasi di masyarakat yang berbagai macam isu, diantaranya isu tidak halal berakibat buruk bagi kesehatan bahkan kematian.
Yang kelima, akademis. Akademisi kurangnya bimbingan dengan penyuluhan terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat terpengaruh dengan berita hoax tentang vaksin. Dan yang keenam, pemerintah. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat di kalangan bawah. Nah, keenam hal tersebut adalah penyebab kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Baik, kita lanjutkan ke slide alternatif isu. Isu di sini kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Penyebabnya ialah vaksinasi belum optimal. Jadi di sini alternatif penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, lebih giat melakukan sosialisasi di media cetak maupun media digital dengan lebih memastikan tingkat keamanan dan kehalalan vaksin. Yang kedua, optimalkan pemberian vaksin di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Kita fokuskan ke alternatif penyelesaian yang pertama. Alternatif penyelesaian yang pertama ialah lebih giat melakukan sosialisasi di media cetak maupun media digital dengan lebih memastikan tingkat keamanan dan kehalalan vaksin. Tahapan setiap alternatifnya. Pertama, bekerjasama dengan media cetak dan media digital. 2. Membuat atau mendesain iklan masyarakat semenarik mungkin dengan melibatkan ahli di bidangnya. Dan perlu ditampilkan juga para tokoh agama untuk lebih meyakinkan masyarakat. Iklan yang menarik tentu saja akan menarik pemirsa untuk melihatnya. Dan tokoh agama yang dilibatkan juga bisa menggugah masyarakat untuk lebih yakin bahwa vaksin itu halal. Yang ketiga, tampilkan iklan di jam-jam sibuk. Yang keempat, masukkan iklan tersebut juga di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Karena milenial saat ini tentu saja lebih sering melihat YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook daripada TV. Selanjutnya, hasil yang diharapkan masyarakat menjadi lebih tahu informasi dan tidak khawatir lagi dengan keamanan dan kehalalan vaksin. Para pihak yang terlibat, yang pertama pemerintah, yang kedua tokoh agama, yang ketiga pihak stasiun TV, yang keempat pihak swasta, dan yang kelima ahli desain. Lalu kita lanjutkan ke alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu optimalisasi pemberian vaksin di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama berikan tambahan tenaga medis. Nah, tenaga medis di puskesmas kita tentu tahu seringkali di puskesmas itu tenaga medisnya kurang. Jadi kerepotan di sana. Yang kedua, buka peluang para sukarelawan untuk ikut serta. Nah, sukarelawan tentu ingin mensukseskan juga program pemerintah ini. Pasti banyak sukarelawan yang mau. Ketiga, tempatkan para sukarelawan di bagian administrasi seperti pengecekan NIK dan lain-lain agar tidak terjadi penumpukan di ruang tunggu puskesmas. Nah, di sini seringkali di puskesmas itu di pengecekan NIK dan segala macamnya di situ terjadi penumpukan. Jadi sukarelawan ini bisa saja ditempatkan di sana. Yang keempat, libatkan anggota TNI dan Polri. Kemudian hasil yang diharapkan ialah masyarakat menjadi terbantu karena proses vaksinasi menjadi lebih cepat dan tanpa ada risiko terjadinya kerumunan massa. Tentu saja ya, karena personelnya bertambah, baik tenaga medis atau para sukarelawan yang membantu, jadi proses vaksinasi menjadi lebih cepat dan mengurangi adanya kerumunan massa. Selanjutnya, para pihak yang terlibat, satu pemerintah, yang kedua tenaga medis, yang ketiga tenaga sukarelawan, yang keempat TNI dan Polri. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.